Sekarang kita akan membahas kembali soal antikristus. Yang minggu lalu sudah saya sempat bahas. Sekarang saya lengkapi beberapa hal yang penting lagi. Ada beberapa dugaan tentang antikristus, saudara. Yang pertama, banyak yang menduga antikristus itu adalah penguasa Katolik, yaitu Paus. Itu biasanya didapat dari ilmu gematria. Gematria itu menerjemahkan huruf ke dalam angka. Nah, kan orang banyak ngomong ini, angkanya 606. Nah, topinya Paus itu ada tulisan, yaitu Vicarius Filii Dei. Ketika dijumlahkan huruf-hurufnya, maka bisa jadi 666. Sehingga diperkirakan, oh Paus itu antikristus. Dan saudara, tidak sedikit orang yang mengajarkan ini, tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Apakah ini benar? Kalau saya pribadi tidak tepat, ya, tidak tepat. Nah, saudara silakan pertimbangkan, ya. Kemudian ada yang mengatakan antikristus itu Nero yang sudah pernah terjadi dalam sejarah. Apakah antikristus Nero, Pak? Bisa jadi antikristus dalam arti banyak antikristus, bukan antikristus tunggal. Nah, Nero kalau diterjemahkan hurufnya dalam bahasa Yunani, Nero Kaisar, itu bisa 666 juga. Dan ada banyak pengajaran juga yang mengajarkan seperti itu. Apakah antikristus ini Nero, Pak? Di zamannya bisa jadi, tapi bukan antikristus tunggal, tetapi banyak golongan, banyak antikristus, ya. Jadi di Alkitab itu ada antikristos. Tosnya ini, saudara. Kemudian ada yang sama antikristoi. Nah, nanti saya kasih tunjuknya. Ini banyak antikristus. Gereja setan itu antikristoi, banyak antikristus. Tapi kalau antikristus tunggal satu, panjang sekali efeknya. Ya, itulah yang kita akan bahas. Kemudian ada yang mengatakan antikristus itu tokoh dunia, atau tokoh politik, atau tokoh perdagangan. Sehingga dihubung-hubungkan dengan chip. Akan dipasang chip di semua manusia pada zaman tertentu. Ada berita rapat rahasia mengakhiri era uang tunai. Banyak sudah berita-berita di situ, saudara. Banyak yang percaya saat Obama baru terpilih, Obama ini antikristus. Tapi sampai sekarang tidak terbukti. Kalaupun orang mengira dia antikristus, paling salah satu programnya yang membuat dia dikira antikristus yaitu mengadakan chip, ya, chip untuk dipasang kepada semua bayi yang baru lahir di Amerika. Kemudian ada yang mengatakan IMF, intinya yang memegang keuangan dunia ini, ya. Kemudian ada yang mengatakan Uni Eropa itu antikristus. Sewaktu Uni Eropa masih 9 negara, Yunani masuk sebagai negara ke-10, yaitu negara ke-10 dalam Uni Eropa, seperti ASEAN kalau di Asia Tenggara. Waktu Yunani baru masuk, gereja-gereja yang mengajar tentang antikristus adalah Uni Eropa langsung mengatakan, ini dia 10 tanduk dalam kitab. Wah, ternyata tidak terbukti. Ternyata sampai sekarang kalau saya tidak salah ada 25 negara Uni Eropa sudah meleset 10 tanduknya. Bahkan Yunani sekarang bangkrut dan dengar-dengar katanya mau dikeluarkan dari Uni Eropa. Jadi yang diperkirakan dulu dia negara tanduk ke-10 ternyata tidak terbukti. Nah, yang heboh juga adalah Illuminati. Banyak produk-produk atau banyak film-film yang diperkirakan adalah produk dari Illuminati melalui Hollywood, melalui perusahaan-perusahaan tertentu, saudara. Bahkan dolar pun katanya ada simbol Illuminati di sini. Ya. Nah, kita tidak tahu pasti. Kalaupun ini antikristus, kalaupun chip adalah bagian dari antikristus, maka ini yang dimaksud dalam Alkitab sebagai antikristos, saudara. Jadi harus bedakan. Oh, kalau chip nanti misalnya dipaksa-paksa, Pak, seandainya gitu. Tapi menurut saya kayaknya enggak, saudara. Enggak bakal. Banyak negara juga akan lawan ini kalau seandainya wajib pasang, saudara. Sebab memasang sesuatu di tubuh manusia itu enggak main-main, saudara. Enggak main-main. Itu butuh ketepatan yang luar biasa. Sebab bila salah, satu kampung dipasang chip dan salah, error, ada virus, ada racun atau salah masuk, mati. Tanggung jawab enggak perusahaan chip. Itu masalahnya, saudara, ya.
Jadi menurut saya konteks seperti itu kemungkinan agak jauh, sangat jauh, masih jauh. Kalaupun terpasang dan itu bagian dari antikristus, ini dia antikristoid, ya. Jadi saudara harus benar-benar butuh hikmat di sini untuk mengerti. Kemudian ada yang mengatakan antikristus itu Hitler, Pak. Buktinya dia membunuh orang Yahudi, itu 6,3 juta Yahudi. Makanya Hitler juga namanya disama-samakan bisa jadi 666. Entah gimana modelnya. Lebih cepat lagi, ada yang disebut antikristus dari negara Cina, bangsa kuning. Kenapa? Alasannya Wahyu 9 ayat 16. Coba kita baca. Nah, saudara mungkin jarang mendengar ini kan? Yang untuk bangsa Cina, kalau Eropa, Inggris, Roma, itu kan dari Paus dengar. Tapi kalau ini kan bahasa orang Cina nih. Saudara kita sering ditunjuk, setidaknya nenek moyang saudara sempat ditunjuk sebagai antikristus. Saudara jangan tersinggung ya, ini hanya pelajaran. Ya, Wahyu 9 ayat 16. Kenapa bisa diduga seperti itu? Ya, salah satu dugaannya ini kita baca. 1, 2, 3. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Jadi di zaman tertentu saat perang dunia itu bangsa Cina itu satu-satunya bangsa yang memiliki kekuatan militer dalam arti militer darat, ya, infanteri begini, ya, jumlah tentara itu paling banyak. Dan mungkin sampai sekarang jumlah tentara paling banyak di dunia itu adalah negara Cina. Bahkan dalam sejarah Cina, saudara silakan verifikasi ya data ini, bahwa satu kali jenderal Cina itu mengatakan kami bersedia sanggup menyediakan 20.000 pasukan. Nah ini dihubungkan dengan kitab Wahyu. Kebetulan kalimatnya sama, 20.000 pasukan. Sehingga ada pengajaran muncul ya saat itu. Dan ini kurang populer, tapi saat itu muncul bahwa antikristus dari bangsa Cina. Dan sampai sekarang kalau sudah lihat, salah satu negara yang paling banyak tentaranya itu Cina. Kekuatan militer dalam arti tentaranya. Kalau senjata belum tentunya. Tetapi kalau jumlah tentara itu Cina. Makanya diperkirakan ini akan muncul dari sini. Ya. Itu diperkirakan. Saudara silakan pertimbangkan. Dan saya pun kurang mempercayai hal itu. Nah, kemudian ada dari suku Dan. Kenapa dari suku Dan? Sebab suku Dan hilang di Wahyu pasal 7. Kalau saudara baca ayat 4, ayat 5 sampai ayat ke-8, anak Yakub kan ada berapa? 12. Kalau tambah yang perempuan 13, tapi 12 kita hitungnya. Nah, ada satu yang hilang, yaitu suku Dan. Diganti dengan ayat 6, bagian terakhir diganti dengan Manasye. Manasye itu cucunya Yakub, bukan anaknya Yakub. Cucunya. Manasye ini anak dari Yusuf. Jadi Dan hilang di situ, suku Dan hilang. Diganti dengan Manasye. Kenapa? Suku Dan itu menghina Allah dengan menyembah berhala. Intinya tidak mengikuti hukum-hukum Allah di zaman perjanjian lama. Akhirnya suku Dan dihinakan. Ada perkiraan suku Dan inilah juga asal musa bangsa Cina. Ya, ada perkiraan, kita tidak tahu pasti. Nah, oleh sebab itu dihubung-hubungkan. Dari situ muncul antikris dan lain-lain. Itu ada pengajaran seperti itu. Kalau Pak menurut Pak, menurut saya tidak. Ya, menurut saya tidak. Nah, kemudian di zaman terus berkembang, ketika kita membeli barang-barang, ada barcode ini. Katanya ini simbol 666, gitu ya. Jadi tidak boleh beli barang yang ada ininya. Kalau beli barang yang ada ininya, kamu anggota antikristus. Seperti itu saudara ya. Jadi itu bahkan sempat ATM itu antikristus. Ternyata sekarang hampir semua saudara punya ATM. Nah, saudara antikristus. Nah, kalau percaya ya ATM antikristus. Ya. Jadi tidak begitu ya. Ini ada dugaan-dugaan. Bahkan ada dugaan simbol Google Chrome ya. 666. Ya, itulah mirip juga saudara. Apakah ini bagian dari Illuminati? Kita nggak tahu. Tapi seandainya ini pun antikristus, seandainya maka dia masuk ke antikristoid, golongan banyak antikristus. Nah, ada kemudian minuman Monster Energy. Ya. Ini adalah angka 6 dalam huruf Ibrani, Vav atau Wow,
MV sama W dalam huruf Ibrani itu sama aja. YHWH, YV, YHVH gitu ya, sama. Jadi angka 6. Jadi kalau Monster Energy ini 666 simbol. Katanya ini minumannya antikristus. Kalaupun benar golongan antikristus, kelompok Illuminati masuk ke antikristus. Jadi siapa ini Pak sebenarnya? Nanti kita bahas ya. Oke. Lalu siapa antikristus sebenarnya itu? Nah, antikristus sebenarnya adalah ini, saudara. Yang Alkitab sebutkan fakta-faktanya. Inilah, saudara ya. Itulah antikristus. Antikristus tunggal. Jadi saudara harus bisa bedakan. Kalau seandainya Tik juga antikristus, dia bukan antikristus. Dia antikristoid. Nah, yang antikristus ini yang jarang dibicarakan gereja, sehingga banyak orang Kristen tidak waspada. Kita akan lihat sekarang ciri-ciri dari Alkitab. Tadi saya baru memberikan dugaan-dugaan siapa sih antikristus.